Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila, salam bela negara. Perkenalkan, nama saya Febri Fajar Pratama MPD. Saya merupakan dosen tetap di Universitas Perjuangan Tasikmalaya. Saat ini saya bertindak sebagai dosen mata kuliah wajib kurikulum dan juga sebagai dosen program studi pendidikan guru sekolah dasar. Untuk mata kuliah wajib kurikulum yang saya ampu yaitu mata kuliah pendidikan Pancasila dan mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Sedangkan untuk mata kuliah prodi, saya mengampu mata kuliah pembelajaran PKN SD dan juga mata kuliah pengembangan pembelajaran PKN SD. Mata kuliah yang saya ampu tersebut sesuai dengan latar belakang akademik yang saya miliki, yakni Sarjana Strata 1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Universitas Surya Kencana Cianjur, lulus pada tahun 2015. Kemudian S2 di Universitas Pendidikan Indonesia, mengambil konsentrasi jurusan Pendidikan Kewarganegaraan, lulus pada tahun 2018. Kemudian saya melanjutkan studi kembali, yaitu program doktoral di Universitas Pendidikan Indonesia, mengambil konsentrasi jurusan pendidikan dasar. Video ini merupakan bentuk pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT bidang pengajaran. Di sini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah pendidikan Pancasila, yang meliputi deskripsi mata kuliah, kemampuan yang diharapkan, materi pembelajaran, sistem pembelajaran, kemudian metode pembelajaran, interaksi dengan mahasiswa, dan sistem penilaian mata kuliah, teknik, dan indikator sesuai dengan RPS. Mata kuliah pendidikan Pancasila merupakan mata kuliah wajib dalam kurikulum perguruan tinggi berdasarkan ketentuan dalam pasal 35 ayat 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yang menyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah pendidikan agama, pendidikan Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia. Mata kuliah ini memberikan dasar pengetahuan dan pemahaman mengenai konsep dasar ideologi Pancasila sebagai sistem filsafat bangsa Indonesia dan segala yang berkaitan dengan perwujudan dari nilai-nilai Pancasila. Untuk capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan kepada mata kuliah, di sini untuk aspek capaian sikap dan keterampilan umum, saya menggunakan sesuai dengan lampiran dari SNPT nomor 44 tahun 2015. Kemudian untuk capaian pengetahuan sesuai dengan pasal 6 ayat 2 SNPT nomor 44 tahun 2015, dan keterampilan khusus yang sesuai dengan pasal 6 ayat 3B SNPT nomor 44 tahun 2015. Adapun untuk aspek sikap meliputi yaitu berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban berdasarkan Pancasila. Kemudian untuk aspek pengetahuan, mampu memahami konsep teoritis pendidikan, penghayatan, pemahaman, dan pengamalan Pancasila yang diperoleh melalui penalaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian, dan atau pengabdian kepada masyarakat. Kemudian untuk keterampilan umum, mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Lalu untuk keterampilan khususnya, mahasiswa mampu melakukan unjuk kerja dalam merespon persoalan aktual bangsa dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan atau instrumen yang diperoleh melalui penalaran, pengalaman kerja mahasiswa, kemudian penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait dengan pembelajaran pendidikan
Pancasila. Kemudian untuk capaian pembelajaran mata kuliah, di sini saya merumuskan ada 4 CPMK. CPMK yang pertama yaitu mengetahui konsep dan urgensi dari pendidikan Pancasila. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu memahami tindak terorisme serta radikalisme secara teori, konsep perundang-undangan yang berlaku maupun upaya pencegahannya. Karena untuk di mata kuliah pendidikan Pancasila yang saya ampu ini ada materi insersi yaitu mengenai materi tentang terorisme dan juga radikalisme, sehingga ada beberapa pertemuan yang nantinya akan membahas tentang materi tersebut. Lalu untuk CPMK yang ketiga yaitu mampu mengaplikasi nilai-nilai Pancasila dalam konteks perkembangan ideologi dan juga tantangannya. Kemudian untuk CPMK yang keempat yaitu mampu menganalisis permasalahan terkait dengan filsafat, etika, dan pengembangan ilmu yang berasaskan Pancasila. Untuk materi yang diajarkan pada mata kuliah ini yaitu materi mengenai konsep dan urgensi dari pendidikan Pancasila, kemudian Pancasila dalam arus sejarah, dinamika, dan juga tantangannya, kemudian terorisme dan radikalisme, lalu selanjutnya materi tentang tantangan Pancasila di era globalisasi saat ini, kemudian Pancasila sebagai dasar negara, 4 pilar NKRI atau 4 pilar kebangsaan, kemudian pengamalan nilai-nilai Pancasila, Pancasila sebagai ideologi negara, perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi lain yang ada di dunia, kemudian Pancasila sebagai sistem filsafat dan sistem etika, lalu yang terakhir yaitu Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Untuk sistem pembelajaran, saya menggunakan pendekatan student centered learning dan konstruktivisme dengan tujuan agar mahasiswa menjadi lebih aktif, kritis, mampu bernalar secara logis, dan mendapatkan pengalaman belajar yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Maka, model maupun metode yang digunakan pada mata kuliah ini yaitu mengarahkan mahasiswa agar memiliki keterampilan yang relevan dan sesuai dengan perkembangan zaman saat ini, seperti penggunaan model cooperative learning, kemudian portfolio, problem based, kemudian expository, dan project based learning. Tugas yang diberikan terdiri dari tugas individu dan juga tugas kelompok. Tugas individu diberikan dalam bentuk orasi kebangsaan yang setiap minggunya mahasiswa harus menampilkan orasi kebangsaan sesuai dengan tema yang dipilih. Hal ini ditujukan agar mahasiswa memiliki keterampilan dalam menyampaikan gagasan orisinilnya secara lisan. Kemudian tugas kelompok yaitu project citizen, di mana mahasiswa mengidentifikasi permasalahan di sekitar lingkungannya atau permasalahan yang menjadi concern untuk dicarikan solusi bersama dengan mengajukan gagasan kelas. Pada akhirnya, tugas ini menuntut mahasiswa agar dapat membuat suatu proyek kelas dalam bentuk kegiatan ataupun program yang secara nyata dapat dilakukan untuk menanggulangi permasalahan yang sebelumnya sudah ditentukan bersama. Selain tugas individu dan kelompok, mahasiswa juga diberikan kuis di pertemuan ke-7 dan juga di pertemuan ke-8 untuk mengetahui tingkat pemahaman mereka terhadap materi yang sudah disampaikan. Sistem penilaian pada mata kuliah ini secara keseluruhan terdiri dari 4 komponen, yaitu UTS dengan bobot 20%, UAS dengan bobot 30%, tugas dengan bobot 20%, dan sikap dengan bobot 30%. Pada ranah sikap ada 3 aspek penilaian, yaitu kedisiplinan, kejujuran, dan kreativitas, di mana masing-masing aspek tersebut memiliki 5 indikator penilaian. Sumber utama yang digunakan pada mata kuliah ini yaitu buku tentang pendidikan Pancasila dari Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi tahun 2016. Sedangkan untuk referensi
pendukung atau sumber pendukung, yaitu buku dari almarhum Profesor Dr. Suwarma Al-Mukhtar SH tentang ideologi Pancasila, kemudian buku dari Profesor Dr. Kailan MS tentang pendidikan Pancasila, lalu buku dari Dr. Andes HM Alwi Kaderi MPD tentang pendidikan Pancasila untuk perguruan tinggi, kemudian Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi undang-undang. Adapun selain melalui buku sumber dan juga undang-undang yang tadi sudah dijelaskan, saya juga menggunakan artikel-artikel pendukung, di mana artikel ini merupakan artikel yang saya tulis bersama dengan rekan-rekan. Seperti salah satunya di sini yaitu artikel dengan judul Uniting Diversity and National Unity: A Contemplation of Pancasila in Practice yang sudah publish di jurnal Etika Demokrasi Sinta 3. Artikel-artikel ini atau hasil penelitian yang sudah dilakukan kemudian dijadikan sebagai salah satu bahan ajar yang bisa disampaikan kepada mahasiswa. Demikian pemaparan mengenai mata kuliah pendidikan Pancasila. Selanjutnya adalah cuplikan kegiatan perkuliahan yang saya lakukan. Baik, KM-nya sudah hadir? Sudah. Silakan KM dilihat teman-temannya apakah sudah rapi duduknya, sudah siap melaksanakan perkuliahan. Kalau sudah, silakan dipimpin dulu untuk berdoa di dalam hati. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa bersama-sama dengan berdoa selesai. Baik, terima kasih KM. Saya buka dulu ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah semuanya kalau dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita bertemu kembali teman-teman semua di mata kuliah pendidikan Pancasila ya. Untuk di pertemuan hari ini, karena di sebelumnya saya sudah menyampaikan terkait dengan kontrak perkuliahan, nah di pertemuan hari ini saya akan menyampaikan materi pertama kita yang terkait dengan konsep, urgensi, serta apa sih pendidikan Pancasila yang harus teman-teman ketahui sebagai seorang mahasiswa. Karena kalau kita berbicara tentang Pancasila, tidak hanya kita hafal sila-sila pada Pancasila, tapi juga harus bisa mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan keseharian kita. Betul tidak? Betul. Oke, sebelum saya lanjut ke materi, teman-teman, saya mau presensi dulu kehadiran teman-teman semua. Ini kelas G ya, total ada 28 mahasiswa ya, betul? Betul. Nanti yang namanya saya sebutkan, nanti angkat tangannya kemudian bilang hadir yang kencang ya. Putri Nisa, Hadir. Gefira Nurrohmah, Hadir. alhamdulillah hadir semua. Hanya minus satu orang yang sakit ya teman-teman. Baik, presensinya saya simpan. Sekarang kita masuk ke materi ya teman-teman. Tapi sebelum itu, untuk membangkitkan semangat nasionalisme teman-teman ya, di pagi hari yang alhamdulillah cerah ini ya, kita coba nyanyikan lagu Indonesia Raya. Hafal semuanya kan? Hafal. Ada yang tidak hafal? Saya yakin semuanya hafal. Jadi nanti saya tayangkan gitu ya, atau saya mainkan musik lagu dari Indonesia Raya ini. Nanti kita bareng-bareng sama-sama berdiri tegak, sikap sempurna menyanyikan lagu Indonesia. Sekarang kita berdiri. Ingat ya, sikap sempurna, badan lurus menghadap depan, tangan mengepal. Ya. Baik, sudah siap semuanya. Coba saya lihat. Oke, sudah benar. Posisinya baik.
Kita nyanyikan. Nyanyikan ya. Lagu Indonesia Raya bersama-sama. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berjuang Indonesia Raya. Baik, selesai. Agak bisa duduk lagi. Kita sekarang masuk ke materi ya teman-teman semua tentang konsep urgensi dari pendidikan Pancasila. Karena saya rasa teman-teman juga sudah pernah mendapatkan materi tentang pendidikan Pancasila ya. Dulu di SMA kan ada namanya PKR atau PPKR ya, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Tapi di perguruan tinggi ini terpisah gitu ya antara pendidikan Pancasila dan juga pendidikan kewarganegaraan. Nah, untuk di mata kuliah pendidikan kewarganegaraan sendiri, terutama untuk di materi awal ini, saya akan menyampaikan tentang konsep dan urgensi dari pendidikan Pancasila, di mana sub dari capaian pembelajaran mata kuliahnya yaitu bagaimana nanti teman-teman bisa memahami konsep dan urgensi dari pendidikan Pancasila itu seperti apa. Ini ada materi-materinya ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 materi di pertemuan hari ini. Yang pertama nanti kita akan bahas tentang pengantar mata kuliah pendidikan Pancasila di perguruan tinggi itu seperti apa. Kemudian visi dan misi dari pendidikan Pancasila itu apa, konsep dan urgensi, alasan diperlukannya pendidikan Pancasila. Lalu kemudian yang terakhir itu dinamika dan tantangannya. Tahu dinamika dan tantangan? Tidak. Jadi dinamika itu semenjak pendidikan Pancasila ada, dinamikanya itu seperti apa? Ya, dari misalkan zaman Orde Baru dulu, konsep pendidikan Pancasila seperti apa? Masuk ke Orde Reformasi, konsep dari pendidikan Pancasila itu seperti apa? Atau mungkin kita ke belakang secara historis gitu ya. Dulu ketika zaman Bung Karno, apakah sudah ada pendidikan Pancasila? Dinamikanya berkembang dari zaman ke zaman. Pasti ada perubahan-perubahan, ada perbedaan gitu ya. Nah, tantangannya, kalau tantangan saya rasa teman-teman juga sudah tahu ya. Tahu kan tantangan? Tantangan, rintangan, hambatan. Tantangan itu ya ketika pendidikan Pancasila ini diajarkan, gitu ya, apakah bisa menjawab tantangan dari perkembangan zaman yang saat ini sedang terjadi? Kira-kira tantangan yang terjadi saat ini apa? Secara garis besar saja. Perkembangan zaman, globalisasi, betul tidak? Betul. Teknologi gitu ya, semakin maju, semakin berkembang. Memang teknologi itu kan tujuannya untuk mempermudah kehidupan manusia. Tapi ada juga beberapa hal yang kemudian bisa menjadi ancaman. Contohnya apa kira-kira ancamannya kan? Budaya, AI, artificial intelligence. Di satu sisi memudahkan kita atau mungkin mahasiswa ya, dimudahkan dengan adanya AI, gitu ya. Bikin karya tulis dan semacamnya itu kan sekarang sudah mulai menggunakan AI. Tapi ada hal-hal yang tadi disebutkan. Bagaimana kalau AI kemudian mengubah perilaku kita menjadi lebih instan, lebih berpikir pragmatis. Jadi hasil prosesnya tidak kita lewati. Contoh, kita misalnya mau bikin makalah, tinggal tanya ChatGPT aja gitu. Makalah pendidikan Pancasila ada, langsung jadi bab 1 sampai bab 3. Tapi prosesnya kita lewati tidak? Untuk tahu cara membuat bab 1 itu seperti apa, cara membuat bab 2 seperti apa, cara membuat bab 3 seperti apa. Kita kan tinggal ketik di ChatGPT, hasilnya ada, udah. Tapi kita nggak tahu prosesnya seperti apa. Nah itu yang bisa menjadi ancaman. Nah pendidikan Pancasila juga ini sebenarnya nanti kita bahas bersama bagaimana menghadapi tantangan-tantangan yang terjadi saat ini supaya teman-teman sebagai mahasiswa juga perlu membentengi diri ya, terutama terhadap pengaruh-pengaruh entah itu paham, ideologi dan sebagainya yang nantinya bisa membuat teman-teman itu kehilangan jati diri sebagai bangsa. Nah ini pengantar ya yang bisa teman-teman pahami bersama bahwasanya mata kuliah pendidikan Pancasila ini adalah mata kuliah wajib yang harus diikuti oleh setiap mahasiswa. Kalau berdasarkan pasal 35 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012,
menyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi itu wajib memuat mata kuliah Pancasila agar bisa mengembangkan jiwa profesionalitasnya sesuai dengan bidang studinya masing-masing. Kalau sekarang saat ini saya mengajar di PGSD, mahasiswa kelas D angkatan 2023 ini, kan nanti teman-teman menjadi guru. Otomatis pendidikan Pancasila ini bagaimana nantinya bisa membentuk jati diri teman-teman sebagai guru yang profesional. Selain profesional, teman-teman juga diharapkan bisa menjadi guru yang Pancasilais. Gitu kan ya? Pancasilais. Pancasilais itu bukan berarti tiap hari Senin ikut upacara bendera ya. Atau cuma sekedar hafal Pancasila. Pak, saya hafal Pancasila dari sila pertama sampai sila kelima, berarti saya Pancasilais. Enggak. Atau misalkan teman-teman sering belanja ke pasar Pancasila, bukan berarti itu Pancasilais. Kan ada ya, pasar Pancasila ya. Jadi Pancasilais itu bagaimana teman-teman menghayati itu, tahu menghayati? Kalau teman-teman lagi menghayati lagu seperti apa? Pernah nggak dengerin lagu terus sambil, iya, kayaknya ini kisah gue banget. Pernah nggak? Pernah. Ini lagu sesuai dengan kisah saya. Itu menghayati. Jadi teman-teman tuh merasakan feeling, gitu ya. Merasakan bahwa lagu itu tuh menyentuh hati. Ketika Pancasila dilayani juga berarti Pancasila bisa menyentuh hati teman-teman. Bagaimana ketuhanan yang Maha Esa? Intinya apa ketuhanan yang Maha Esa itu? Kita sebagai orang Indonesia bertuhan, beragama, menjalankan kehidupan kita sesuai dengan ajaran-ajaran atau aturan agama yang kita yakini. Bagi umat Muslim, kewajiban kan ya? Apa kewajibannya? Zakat dan lain sebagainya. Hablum minanas kepada sesama manusia. Selain kepada Tuhan, kepada Allah, hablum minallah, hablum minanas juga harus dijaga. Gitu ya. Atau mungkin yang dari agama lain juga, saya rasa secara esensi sama gitu ya. Karena setiap agama itu mengajarkan. Bahkan dasar negara di mana yang prinsip fundamental paling pertama adalah ketuhanan itu cuma di kita. Di bangsa lain itu nggak ada. Ya, kalau masalahnya paling kesejahteraan, prosperity, dan lain sebagainya. Tapi kalau di kita tuh ketuhanan. Karena lewat ketuhanan ini kepercayaan, gitu ya, terhadap kuasa Tuhan, kita meyakini bahwasanya setiap sila-silanya itu nanti pasti saling terkait satu dengan yang lain. Sila pertama ketuhanan pasti akan menjiwai sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Sila kedua apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab yang berketuhanan. Nanti sambung ke sila pertama. Sila ketiga persatuan Indonesia yang benar. Sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, di sini ada pertanyaan. Sudah nih? Ini ya. Ada pertanyaan? Apakah nilai-nilai Pancasila sudah sepenuhnya dijalankan oleh rakyat Indonesia? Bagaimana dengan pemerintah dan aparatur negara? Sudahkah mereka menerapkan nilai-nilai Pancasila dengan baik? Karena ini sudah terbagi menjadi dua kubu, gitu ya. Jadi ini kelompok satu, ini kelompok dua. Coba kelompok satu dan kelompok dua berdiskusi singkat saja, gitu ya. Dan nanti ada salah satu perwakilan dari kelompok satu, perwakilan dari kelompok dua untuk menyampaikan pendapatnya terkait dengan pertanyaan ini. Oke, saya berikan waktu berapa menit maunya? 5 menit saja barangkali ya. Coba, silakan. Ada kesulitan teman-teman? Sudah? Sudah? Kelompok dua sudah? Kelompok satu sudah? Belum. Oke, barangkali kelompok dua bisa disampaikan dulu ya hasil dari diskusi bersamanya. Ya, Sebelumnya boleh sambil berdiri di sini disampaikan. Boleh. Sebelumnya teman-teman, di sini saya akan menjelaskan pertanyaan yang dipaparkan oleh Bapak kita. Yaitu yang pertama, sebelumnya perkenalkan saya Andina Fatul Alia. Yaitu yang pertama, apakah nilai-nilai Pancasila sudah sepenuhnya dijalankan oleh rakyat Indonesia? Kalau menurut diskusi dari kelompok 2,
Kalau sebelumnya sih belum Pak. Ada beberapa nilai-nilai Pancasila yang belum dijalankan oleh rakyat Indonesia, yaitu contohnya sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu keadilan di negara kita, di negara Indonesia itu belum sebelumnya di. Kita beri apresiasi. Luar biasa analisisnya tadi ya. Sampai tadi mengkaitkan dengan itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Sadul Bahri dari kelompok 1. Sebelumnya tadi mau koreksi dulu Pak. Tadi kan pertanyaan yang kedua. Saya salah. Hebat ya teman-teman. Tadi dari kelompok 1 di awal sudah menyampaikan terkait dengan sebenarnya hampir sama dengan kelompok 2 juga ya. Nah tadi sudah saya sampaikan ya konsep urgensi dari pendidikan Pancasila, permasalahannya apa saja, tantangannya apa saja. Tadi juga teman-teman sudah berdiskusi secara kelompok gitu ya tentang apakah nilai Pancasila sudah diterapkan dengan baik di negara kita. Terakhir sebelum saya akhiri, teman-teman boleh lihat ke depan ada tugas yang nantinya harus teman-teman kerjakan ya. Yang pertama nanti teman-teman harus jawab apakah yang dapat Anda pahami tentang pentingnya pendidikan Pancasila sesuai dengan program studi teman-teman ya. Berarti kan pendidikan Pancasila sesuai nggak dengan prodi PGSD, ada kesesuaian nggak? Kemudian yang kedua, relasi antara pendidikan Pancasila dengan program studi Anda itu apa? Kalau tadi sudah sesuai, kemudian hubungannya apa dengan pendidikan guru sekolah dasar? Ada yang mau ditanyakan tentang tugas yang nanti minggu depan bisa teman-teman saya larikan? Boleh, silakan. Saya Pak, Iya. kalau tugasnya berupa file nanti atau gimana? Oke, bagus. Untuk tugasnya nanti diketik saja ya. Diketik, untuk formatnya bebas. Diketik saja di Microsoft Word. Nanti kalau mau di print silahkan teman-teman print, karena nanti minggu depan akan dipresentasikan. Atau misalkan mau di laptop saja, teman-teman bikin PPT-nya yang sederhana, boleh. Baik, kalau begitu kita akhiri perkuliahan kita hari ini. Terima kasih banyak teman-teman semua yang sudah hadir di kelas, sudah berpartisipasi. Insya Allah kita bertemu lagi di minggu depan. Selalu sehat. Amin. Semoga dilancarkan kegiatan perkuliahannya. Amin. Itu saja. Sebelum nanti teman-teman keluar, dilihat apakah ada sampah di bawah tempat duduknya. Kalau ada, boleh nanti diambil sampahnya kemudian dibuang ke tempatnya. Ya. Itu saja teman-teman. Sekali lagi terima kasih banyak. Saya akhiri perkuliahan kita hari ini. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video bidang pengajaran mata kuliah pendidikan Pancasila yang saya ampu. Mudah-mudahan menjadi manfaat. Saya akhiri dengan mengucap wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.